dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Salam dari Kota Pekanbaru. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah untuk khotbah Minggu tanggal 27 Juni 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk Minggu tanggal 27 Juni 2021 tertulis dalam 2 Samuel 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang menjadi tema khotbah ini adalah kasih persaudaraan. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan dua orang bersaudara bekerja bersama menggarap ladang milik keluarga mereka. Yang seorang, si kakak, telah menikah dan memiliki keluarga yang cukup besar, sedangkan si adik masih lajang dan berencana tidak menikah. Ketika musim panen tiba, mereka selalu membagi hasil sama rata. Selalu begitu mereka lakukan setiap panen. Pada suatu hari, si adik yang masih lajang berpikir, tidak adil jika kami membagi rata semua hasil yang kami peroleh. Aku masih lajang dan kebutuhanku masih sedikit. Maka demi si kakak, setiap malam dia mengambil sekarung padi miliknya dan dengan diam-diam meletakkan karung itu di lumbung milik kakaknya. Karena dia berpikir bahwa kakaknya lebih membutuhkan itu.
karena memiliki anak-anak. Sekarang itu ia anggap cukuplah untuk mengurangi beban si kakak dan keluarganya. Sementara itu, si kakak yang telah menikah pun merasa gelisah akan nasib adiknya. Ia berpikir, tidak adil jika kami selalu membagi rata semua hasil yang kami peroleh. Aku mempunyai istri dan anak-anak yang akan mampu merawatku kelak ketika aku sudah tua. Sedangkan adikku tidak punya siapa-siapa. Tidak akan ada yang peduli jika nanti dia sudah tua dan miskin. Ia berhak mendapatkan hasil lebih daripadaku. Karena itu, setiap malam secara diam-diam ia pun membawa sekarung padi dari lumbungnya dan memasukkan ke lumbung padi milik adik satu-satunya itu. Ia berharap satu karung itu dapat mengurangi beban adiknya kelak setelah sudah tua. Selama bertahun-tahun kedua bersaudara ini saling menyimpan rahasia tersebut. Sementara padi lumbung keduanya tidak pernah berubah jumlahnya. Sampai suatu malam, keduanya bertemu ketika sedang memindahkan satu karung ke masing-masing lumbung saudaranya. Di saat itulah mereka sadar dan saling menangis berpelukan. Mereka tahu dalam diam ada cinta yang sangat dalam yang selama ini menjaga persaudaraan mereka berdua. Kasih persaudaraan itu yang mendorong mereka saling memperhatikan dan saling mau berkorban untuk orang yang dikasihi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang yang dikasihi tentu menyenangkan, tetapi ada kebahagiaan yang bahkan jauh lebih besar ketika kita dapat memberikan, ketika kita dapat menunjukkan kasih kepada orang lain. Persahabatan sejati tidak didasarkan pada syarat-syarat yang berubah-ubah. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seringkali seorang sahabat menjadi lebih karib daripada seorang saudara. Karena seorang sahabat adalah orang yang menambah sukacita dan membagi kesedihan kita. Seorang teman, seorang sahabat yang baik akan memberikan waktunya kepada sahabatnya pada saat ia membutuhkannya, termasuk pada masa-masa kesukaran, pada masa-masa kemalangan dan kesengsaraan. Seorang sahabat akan hadir menjadi sebagai seorang saudara yang menguatkan. Mengapa penting bagi kita untuk menunjukkan kasih kepada orang lain? Sebab manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang-orang yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Dan terlebih dari itu, sikap kasih adalah inti kekristenan yang sejati. Tanpa kasih, kita tidak bisa memiliki ikatan yang erat dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Apakah itu dengan sahabat-sahabat kita atau juga dengan saudara-saudara kita. Tentu harus diikat dengan kasih yang erat. Bagaimana jika kita tidak memiliki kasih? Rasul Paulus mengatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara-saudari yang terkasih, perikop ini adalah membahas tentang brotherhood atau kasih persaudaraan.
kasih persaudaraan antara Daud dan Yonatan, putra sulung Raja Saul. Meskipun Yonatan berdasarkan keturunan adalah seorang ahli waris tahta dari Raja Saul ayahnya, ia tidak membenci Daud dan memandangnya sebagai seorang saingan, tetapi ia mengakui bahwa perkenan Allah ada pada Daud. Dan Alkitab menyatakan persahabatan Daud dan Yonatan ini sebagai perpaduan jiwa. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Yonatan memberikan baju perangnya kepada Daud. Yonatan menghadiahi busur panahnya, yaitu sesuatu yang sangat berharga bagi Yonatan karena dia seorang pemanah yang hebat, tetapi itu dia hadiahkan kepada Daud. Dan tak hanya itu saja, Yonatan dan Daud membuat suatu perjanjian untuk bersahabat dan mendukung satu sama lain. Ketika Yonatan tahu bahwa ayahnya Saul hendak membunuh Daud, Yonatan pun sebagai sahabat pergi ke tempat persembunyian Daud dan memberitahukan niat jahat dari ayahnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam teks ini kita melihat Daud mendengar berita bahwa Saul dan anaknya Yonatan tewas dalam pertempuran di dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Tentu Daud sangat pilu meratapi kematian sahabatnya itu, yaitu Yonatan. Dan dia curahkan, dia katakan di ayat yang ke-26, Daud mengatakan, "Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan." Daud menyanyikan ratapan untuk mengungkapkan kesedihan dan duka bangsa Israel untuk mengenang Raja Saul dan Yonatan yang telah tewas di dalam pertempuran peperangan tersebut. Bahkan Daud memerintahkan agar nyanyian ratapan itu diajarkan kepada Bani Yehuda. Kematian Saul dan Yonatan dalam pertempuran melawan Filistin adalah suatu kematian yang mulia sebagai seorang pahlawan yang membela bangsanya, yang membela rakyatnya. Dalam nyanyian ratapan yang ditulis Daud, dituliskan di dalam kalimat, "Betapa gugur para pahlawan." Kalimat ini diulang 3 kali, yaitu di ayat 19, kemudian di ayat 25, dan di ayat yang ke-27 dituliskan, "Betapa gugur para pahlawan." Mau menyatakan bahwa Raja Saul dan Yonatan adalah seorang pahlawan yang gugur di dalam pertempuran untuk membela bangsa dan rakyatnya. Dalam syair ratapan Daud ini ada beberapa hal yang diungkapkan mengenai Saul dan Yonatan. Yang pertama adalah Saul dan Yonatan adalah orang-orang yang telah membela kehormatan bangsa Israel. Dan Daud di dalam ratapan ini membandingkan sifat perbuatan Saul dan Yonatan dahulu, di mana panah Yonatan dan pedang Saul
selalu mengena sasaran. Mereka lebih cepat, dikatakan mereka lebih cepat dari burung raja wali, dan dikatakan juga lebih kuat dari singa. Menunjukkan bahwa Daud dan Yonatan adalah seorang pahlawan yang besar. Daud mengingatkan agar seluruh umat Israel meratapi dan turut berduka dan turut memberi kehormatan kepada Saul sebagai seorang raja yang sudah mati di dalam peperangan untuk membela bangsanya. Dan yang kedua, sebagai seorang raja, Saul telah berhasil memberikan kemakmuran kepada rakyatnya di masa pemerintahannya. Daud dalam teks ini mengingatkan anak-anak perempuan Israel agar mereka menangis karena Saul yang telah mendandani mereka dengan pakaian mewah dari kain kirmiji. Karena setiap di dalam kemenangan-kemenangan Raja Saul di dalam pertempuran selalu akan membawa kesejahteraan bagi bangsa Israel, dan dikatakan tadi memberikan pakaian mewah dari kain kirmiji. Dan yang ketiga, Saul dan Yonatan adalah para prajurit-prajurit yang handal di medan perang. Daud menyebutkan di ayat 19, kepermayanmu menunjukkan kepada Saul dan Yonatan bahwa mereka yang telah mati terbunuh di dalam peperangan itu untuk membela bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih, Daud meratapi kematian Saul dan Yonatan. Dan ketika Daud meratapi kematian daripada Yonatan, tentu ini adalah hal yang wajar karena mereka adalah bersahabat yang saling mengasihi. Daud tidak melupakan kasih persaudaraan mereka dengan Yonatan dan selalu mengingat janji persahabatan mereka. Namun Daud juga meratapi kematian Saul. Tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mengapa? Sebab kita mengetahui bagaimana Saul berkali-kali ingin membunuh Daud. Tetapi Daud tidak pernah membalaskan kejahatan Saul kepada dirinya dengan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Daud di dalam teks ini meratapi kematian Saul karena Daud melihat bahwa Saul adalah sebagai seorang raja yang berani mati karena membela negara dan bangsanya. Daud melihat Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Karena itu, Daud tidak pernah berniat membalaskan semua kejahatan Saul, walaupun dia memiliki kekuatan, bahkan memiliki kesempatan untuk membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Saul kepadanya. Tetapi Daud percaya bahwa Tuhan menyertainya, bahwa Tuhan melindunginya dari niat jahat Saul. Saudara-saudari yang terkasih, melalui teks perikop ini ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, hidup di dunia ini tidak bisa seorang diri. Jangan pernah meremehkan seseorang, apakah itu sahabatmu, saudaramu, karena tidak ada yang tahu. Besok bisa saja kamu atau saya membutuhkan bantuan seseorang. Meneladani yang dilakukan Daud yang tidak melupakan kebaikan yang pernah dilakukan Saul di dalam kehidupannya. Walaupun Saul juga pernah
melakukan kejahatan dan hendak membunuh Daud. Namun Daud mengingat perbuatan baik Saul. Inilah salah satu yang sangat penting di dalam kehidupan kerohanian kita, agar kita bisa lebih baik melihat dan mengingat perbuatan baik seseorang kepada kita. Jangan yang jeleknya selalu kita lihat. Jangan kejahatannya saja yang selalu kita ingat. Jangan karena rasa kebencian di dalam hati kita kepada seseorang, kepada sahabat atau kepada saudara kita, membuat kita melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah Dia berikan kepada kita. Karena itu, firman ini mengajak, menasihati kita supaya kita lebih baik mengingat dan melihat kebaikan yang pernah diberikan seseorang kepada kita. Yang kedua, melalui teks ini, mari menjadi sahabat yang baik bagi orang lain dan jangan menjadi sahabat yang buruk bagi orang lain. Kita boleh berteman kepada siapa saja, tetapi pilihlah siapa yang menjadi sahabat bagi kita. Jangan pernah memiliki sahabat yang buruk, atau jangan pernah menjadi sahabat yang buruk bagi orang lain, tetapi biarlah kita menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Menjadi sahabat yang buruk itu bisa terlihat ketika seseorang itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika seseorang itu menjauhkan kita dari Tuhan, tentu dia adalah sahabat yang buruk bagi kita. Ketika sahabat itu hanya mengecewakan, yang memaksakan kehendaknya saja, yang ada saat pada sukacita saja, tentu dia adalah sahabat yang hanya melihat keuntungan di dalam persahabatan itu. Dan yang ketiga, sahabat yang buruk adalah sahabat yang hanya mencari keuntungan di dalam persahabatan itu. Ketika kita sukses, dia hadir. Tetapi ketika kita di dalam kesulitan, dia tidak hadir atau tidak memberi kekuatan. Tentu sahabat-sahabat seperti ini adalah sahabat yang buruk. Karena itu, jangan menjadi sahabat yang buruk bagi sahabatmu, tetapi biarlah kita menjadi sahabat yang baik buat sahabat dan saudara-saudara kita. Yang ketiga dan yang terakhir, hidup di dalam kasih persaudaraan sangatlah penting, seperti tema khotbah ini. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita akan pentingnya membangun persaudaraan, bukan saja sebatas hubungan darah atau kecocokan, melainkan karena ketaatan melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Yesus menganggap setiap orang adalah saudaranya yang sangat dikasihinya. Persaudaraan yang sejati bagi Yesus adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan kehendak Allah. Yesus telah menjadi sahabat juga bagi semua orang dan telah memberi teladan bagi kita. Kristus telah merendahkan dirinya dan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya tanpa harus dibatasi dengan berbagai denominasi simbol dan merek gereja, atau oleh suku ras atau bangsa maupun budaya, adat istiadat serta warna kulit dan kepercayaan. Untuk itulah, saudara-saudari yang terkasih, kita dipilih dan kita ditetapkan untuk bisa mengasihi seorang akan yang lain di dalam kasih persaudaraan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam persaudaraan. Karena Engkau telah memberikan teladan di dalam kehidupan kami. Yesus Kristus datang ke dunia ini, merendahkan dirinya, dan menjadi teladan di dalam kasih
memberikan nyawanya untuk para sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga dapat meneladani kasih persaudaraan yang ditunjukkan di dalam kehidupan hamba-Mu Raja Daud, sehingga kami juga dapat menghidupinya Tuhan, sehingga kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami membalaskan kejahatan dengan kebaikan dan cinta kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah persahabatan Daud dan Yonatan juga menjadi persahabatan kami di dalam kehidupan kami kepada para sahabat kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui persahabatan kami dengan para sahabat kami dapat menjadi pembawa firman-Mu, kami dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.